Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan web aplikasi administrasi pembelajaran digital. Pertama-tama Bapak Ibu bisa memasukkan emailnya di sini yang sudah didaftarkan, kemudian juga passwordnya di sini. Ya. Lalu apabila kedepannya Bapak Ibu lupa password, bisa klik tombol lupa password di halaman login ini, tinggal masukkan di sini email yang sudah didaftarkan. Lalu klik kirim link reset. Maka email reset password akan dikirimkan ke email Bapak Ibu semuanya. Apabila tidak ada di kotak masuk, maka bisa dicek di bagian spam. Lalu klik link yang ada di sana, maka Bapak Ibu bisa merubah passwordnya dari sana langsung. Misalkan kita masuk ke aplikasinya. Ini tinggal di close aja Bapak Ibu apabila ada peringatan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Terdapat 4 menu, utama yang pertama absensi siswa, penilaian kelas, jurnal pembelajaran, yang terakhir rekap absensi. Pertama-tama kita personalisasikan dulu gurunya ya. Tinggal diklik ini, edit profil guru, lalu akan muncul edit profil guru pop-up. Di sini Bapak Ibu bisa mengedit namanya sesuai nama masing-masing, misalkan imam. Lalu di sini di jabatannya misalkan guru bahasa Inggris. Dan Bapak Ibu juga bisa mengupload foto Bapak Ibu apabila mau gitu ya. Tinggal di sini klik. Lalu misalkan saya akan menggunakan contoh foto guru ini ya. Nah, tinggal diklik simpan perubahan. Maka akan muncul di sebelah kanan dashboard. Di sebelah kiri dashboard kita bisa mengupload logo sekolah masing-masing. Misalkan di sini saya akan mengupload logo sekolah contoh ya. Contoh logo sekolah di sini, maka akan muncul di sini dan juga akan muncul di sini. Nama sekolah pun bisa ditentukan, misalkan di sini saya menggunakan SMA Garuda. Klik simpan, maka akan berubah namanya. Di sini pun juga akan berubah namanya. Nah, pertama-tama kita ke absensi siswa dulu. Di absensi siswa ini kita bisa menambahkan kelas ataupun menambahkan siswa ya, dan itu akan terintegrasi dengan penilaian kelas, jurnal pembelajaran, dan juga rekap absensi, data siswa dan juga data kelasnya. Terdapat 2 cara Bapak Ibu untuk menambahkan kelas. Di sini masih kosong ya, masih tidak bisa diklik apapun. Pertama kita bisa menggunakan dengan cara ini, kelas baru. Misalkan di sini saya kasih contoh 10A misalkan ya. Maka akan muncul pilihannya di sini 10A. Tinggal diklik, lalu untuk menambahkan siswanya klik tombol siswa baru. Misalkan di sini namanya adalah Ahmad. Klik simpan siswa, maka akan muncul di sini. Lalu bagaimana apabila mau mengupload data siswa dari kelas secara massal? Maka bisa menggunakan fitur ini, unduh template. Tinggal klik unduh template, maka akan muncul di sini template siswa. Kita tinggal di adjust saja. Lalu di sini kita bisa mengisi namanya. Di sini sudah ada Ahmad, Budi, di sini contohnya ya. Saya misalkan menambahkan Siti ya. Kemudian saya pengen semuanya misalkan kelas 10B misalkan ya. Maka tinggal dipastikan aja seperti itu. Ataupun misalkan nama lain, misalkan Tony, Emma, misalkan mereka semua tuh dari kelas 10C. C. Nah, lalu tinggal disimpan, Ctrl S saja ya, di sini ya. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Klik upload template. Kita cari file kita yang barusan di sini ya. Nah, maka yang tadi kita sempat input di Excel, maka akan muncul di sini. Nama semuanya sudah ada ya. Tinggal diimpor sekarang, maka akan muncul di pilihan kelas ini. B yang tadi ini. Nah, semuanya muncul di sini. Di sini juga kita bisa mengedit nama kelas Bapak Ibu ya. Tinggal klik tombol ini, ubah nama kelas. Misalkan di sini mau jadi 10D misalkan, bisa aja. Seperti dari itu sudah terintegrasi juga dengan penilaian kelas, jurnal pembelajaran, dan juga rekap absensi. Untuk cara mengeditkannya ya simpel saja. Bisa klik ini.
hadir, izin, sakit, alfa. Lalu kemudian juga di sini kita ada catatan perilaku. Kita bisa klik ini add notes di pinggirnya nama siswa. Misalkan ada siswa yang sering tidur di kelas misalkan ya. Tinggal simpan catatan maka akan muncul di sini. Notes ini walaupun kita berpindah tanggal akan tetap muncul Bapak Ibu sehingga bisa menjadi pengingat kita terhadap siswa kita yang mungkin butuh perhatian lebih gitu ya. Dan ini tidak akan hilang kecuali kita hapus atau menghapus di sini. Nah, langsung hapus ya. Dan catatan tersebut akan hilang di tanggal-tanggal manapun. Ya, seperti itu ya. Kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, ini. Nah, setelah mengabsen kita bisa klik simpan presensi. Ini juga ada fitur setel hadir semua. Bisa diklik kalau misalkan semua siswanya hadir dan juga bisa diedit juga. Klik simpan presensi kelas. Itu yang bagian absensi siswa ya, di mana kita bisa menginput nama siswa dan juga kelasnya di bilah menu ini. Dan itu akan terintegrasi dengan penilaian kelas, jurnal pembelajaran dan juga rekap absensi. Sekarang kita ke bagian penilaian di sini. Nah, misalkan saya memilih kelas 10A atau 10B ya, biar agak banyak kan contohnya. Di sini juga kita bisa melihat ada kalkulasi kehadiran. Apabila Bapak Ibu pengen memasukkan kehadiran sebagai bagian dari penilaian Bapak Ibu, silakan diklik ininya, hitung kehadirannya ya, bisa di checklist. Kalaupun tidak mau tinggal di uncheck aja. Seperti itu. Kita juga bisa men-setting KKM-nya. Di sini karena saya menggunakan kelas 10B, otomatis sudah terdeteksi kelas 10. Tinggal dipilih juga gitu ya kalau Bapak Ibu mau gitu ya. Misalkan karena kita tadi di kelas 10, maka di 10, misalkan KKM di sekolah Ibu adalah 75 misalkan untuk kelas 10, maka tinggal diedit aja 75 gitu. Kalau misalkan KKM-nya misalkan 66, tinggal disetting juga 66 di sini bisa tanpa perlu klik simpan juga ya. Nah, di sini kita misalkan akan menambahkan kolom tugas yang baru ya. Caranya seperti ini, klik tombol tambah kolom tugas. Di sini misalkan saya kasih contoh vocabulary, penilaian vocabulary buat kolom. Maka akan muncul di sini, tinggal dimasukkan nilainya misalkan 59 atau misalkan 90 atau mungkin 100 atau mungkin 66 gitu ya. Nah, di sini akan langsung berubah warna merah Bapak Ibu apabila nilainya di bawah KKM. Ya, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa merubah nama tugasnya. Misalkan di sini tadi vocabulary jadi Jeran, misalkan gitu. Klik simpan perubahan, maka akan berubah juga. Dihapus pun bisa ya. Di sini ada peringatan, tinggal hapus permanen. Bisa. Nah, lalu kita tinggal menyimpan nilainya, simpan nilai. Di bagian penilaian kelas ini juga kita bisa mengunduh Excelnya, laporannya ya. Misalkan di sini unduh Excel. Lalu kita lihat ya di sini ya, nilai siswa kelas 10B, maka akan muncul kurang lebih seperti ini tampilannya. Rapi Bapak Ibu ya. Sudah rapi. Di sini ada nomor, nama lengkap siswa, ini materinya ya, ini materinya, ini kehadirannya, dan ini rata-rata semuanya. KKM kelas juga pun ditampilkan di sini. Kelasnya, total siswanya juga ada. Seperti itu ya. Jadi sangat rapi sekali. Lalu kemudian di bagian jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jurnal pembelajaran. Misalkan di sini ya, tinggal klik tulis jurnal baru. Tinggal disesuaikan untuk kelas berapanya. Misalkan di sini kelas 10A, tanggalnya juga bisa disesuaikan masing-masing. Lalu untuk judulnya misalkan conjunction. Lalu untuk materi belajarnya misalkan kayak kita belajar hari ini adalah exercise halaman 156 seperti itu. Lalu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya atau berikutnya kita misalkan evaluasi tugas seperti itu. Ada kolom catatan juga apabila Bapak Ibu pengen menambahkan catatan. Misalkan catatannya adalah ada murid yang bolos, tinggal klik simpan jurnal. Maka setelah diisi akan muncul seperti ini tampilannya. Ada klik lihat juga. Ini biar lebih jelas. Ya. Nah, itu untuk jurnal pembelajaran, di mana kelasnya sekali lagi terintegrasi dengan absensi siswa. Lalu juga ada bagian rekap absensi Bapak Ibu. Di sini kita misalkan mau merekap absensi kelas. Nah, ini misalkan ya, ada
tadi yang udah kita input di 10D, kehadirannya ada Emma, Tony, seperti itu ya. Kehadiran satu, semuanya satu gitu ya. Yang tadi yang A ini belum ada karena kita belum input kehadiran sama sekali di sini. Jadi terkoneksi seperti itu ya, belum terkoneksi juga. Oke. Di sini ada jumlah pertemuannya berapa kali dari rentang tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang izin ada berapa, sakit ada berapa, alfa ada berapa, seperti itu. Kita pun bisa menghapus rekap absensi ini. Apabila kita hapus, maka data kehadiran yang tadi kita isi di rekap absensi akan ikut terhapus juga. Itu ya. Nah, untuk web aplikasi ini terintegrasi dengan Firebase Bapak Ibu ya, sekali lagi. Jadi data Bapak Ibu insya Allah aman. Dan apabila kedepannya sekali lagi lupa password, juga bisa diklik lupa password di bagian halaman login. Kalau mau ganti password juga bisa Bapak Ibu, tinggal di sini ganti password. Misalkan password yang sekarang adalah berhasil. Tadi saya ada salah input ya. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk cara menggunakan aplikasi ini. Ini cukup powerful menurut saya dan bisa mengcover semua kebutuhan guru ya, dan juga bisa melihat kehadiran sekaligus catatan siswa juga bisa diinput di sini sehingga bisa menjadi bahan evaluasi guru untuk siswa-siswa. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.